bahwa dibangun Gunung Padang ini dulu zaman animisme, zaman dinamisme. Jauh sebelum ada agama, masih aliran kepercayaan. Nah, akan tetapi digali lebih dalam lagi, bukan digali Gunung Padangnya, informasinya, berbagai sisi pengetahuan, dilihat dari artefak-artefak dan simbol-simbol yang ada di Gunung Padang ini, ternyata leluhur kita itu sudah monoteisme. Mono itu tunggal, teis itu Tuhan. Jadi sudah mengenal Tuhan yang tunggal, yang esa. Nah, itulah hebatnya. Banyak kabuyutan telah hilang atau tidak dikenali secara resmi. Informasi tentang kabuyutan disebutkan dalam naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan, Bujangga Manik, dan Wangsakerta. Namun rupanya hari ini cagar budaya Gunung Padang merupakan salah satu yang dipercaya dan dianggap sebagai salah satu kabuyutan yang masih berdiri hingga sekarang, di mana tempat ini dianggap sebagai tempat suci atau keramat dalam tradisi Sunda kuno. Tidak heran para penganut Sunda Wiwitan banyak yang masih datang untuk berdoa di situs ini. Istilah kabuyutan sendiri berasal dari kata buyut yang berarti leluhur, sehingga kabuyutan dapat diartikan sebagai tempat yang dipakai untuk menghormati para leluhur atau tempat pemujaan spiritual. Bahwa di Gunung Padang ini ibarat itu cek Sunda nama parimun obor. Jadi mati sejarah gitu kan. Karena sampai saat ini yang melanjutkan dengan istilah kabuyutan di sini itu tidak ada. Hanya ditemukan bukti peninggalan sejarahnya ini. Gitu. Nah, tapi kalau dikaji daripada kebudayaan, kemudian dikaji daripada relief-relief yang ada, juga simbol-simbol dari filosofi yang ada, dikaitkan dengan cerita masyarakat dulu. Memang di Gunung Padang ini ada hubungan dengan kabuyutan. Nah, sehingga kuat dugaan bahwa Gunung Padang ini ada hubungan dengan peradaban Sunda kuno. Itu yang saya ketahui. Gunung Padang sebagai kabuyutan dimaksudkan adalah sebagai tempat pemujaan roh leluhur atau tokoh-tokoh penting di masa lalu. Situs ini kemungkinan digunakan oleh masyarakat prasejarah sebagai pusat ritual spiritual dan religius. Sebagai kabuyutan juga biasanya digunakan sebagai pusat keagamaan dan pengetahuan kuno, di mana dalam tradisi Sunda, kabuyutan berfungsi sebagai tempat pendidikan spiritual, pusat penyebaran nilai-nilai luhur, serta pelestarian budaya dan pengetahuan. Gunung Padang bisa juga pernah menjadi pusat semacam ini di masa lalu. Kabuyutan juga adalah tempat energi dan keharmonisan alam, karena Gunung Padang terletak di lokasi yang secara geografis dan spiritual dianggap memiliki energi khusus. Banyak orang percaya bahwa tempat ini memiliki aura atau kekuatan mistis, sejalan dengan fungsi kabuyutan sebagai tempat suci yang menjaga harmoni antara manusia dan alam. Nah, karena dilihat daripada secara morfologi, tata ruang, arsitek, itu kan, kemudian view-view yang dikelilingi 5 bukit mengarah ke arah Gunung Gede, dan ini Gunung Gede lagi kelihatan nyata. Jadi dulu ini yang dikatakan dengan kabuyutan itu sangat nyambung. Nah, kenapa? Karena orang tua dulu mengatakan bahwa Gunung Padang ini dulu fungsinya itu sebagai tempat peribadatan. Peribadatan seperti apa? Tempat merenung, tempat bersemedi, tempat menikmati alam atau semesta. Nah, seperti itu. Gunung Padang sebagai kabuyutan juga merupakan warisan budaya leluhur Sunda, di mana masyarakat adat Sunda menganggap tempat-tempat suci ini bukan sekedar situs arkeologi saja, tetapi bagian dari identitas budaya yang harus dijaga dan dihormati. Dan sebagai kabuyutan, Gunung Padang memiliki nilai simbolik yang tinggi bagi warisan spiritual dan sejarah masyarakat Sunda. Nah, tetapi intinya di Gunung Padang ini dulu itu sebagai penghormatan terhadap arwah para leluhur atau penghormatan terhadap leluhur. Karena orientasinya dari utara ke selatan. Diperkuat di lantai 5 ada singgasana Raja Yang Prabu,
selalu dikaitkan dengan Eyang Prabu atau Eyang Prabu Siliwangi. Itu cerita orang tua dulu. Gunung Padang ini juga disebut-sebut sebagai tempat pertapaan atau tempat keramat yang pernah dikunjungi atau digunakan oleh Prabu Siliwangi. Banyak versi menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi atau pasukannya pernah singgah di sana dalam perjalanan spiritual atau perang. Dalam legenda Raja yang Moksa atau menghilang secara gaib juga dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Beberapa cerita menyebutkan bahwa beliau tidak meninggal, melainkan menghilang atau moksa di tempat-tempat sakral, seperti di Gunung Padang ini atau semisal Gunung Salak. Meskipun kaitan Gunung Padang erat hubungannya dengan Prabu Siliwangi, namun tentunya ini masih bersifat mitologis dan spiritual ketimbang historis. Dalam budaya Sunda, kedua nama ini menyimbolkan kejayaan dan kesakralan masa lalu. Hubungan tersebut memperkuat nilai budaya dan spiritual dari situs Gunung Padang bagi masyarakat Jawa Barat. Sampai saat ini masyarakat yang memang berkecimpung atau memahami tentang kebudayaan sampai saat ini masih melakukan ritual-ritual atau ritus tentang kebudayaan walaupun sudah beragama gitu. Jadi antara agama dan budaya itu memang harus ketemu, bukan campurkan, bukan dicampur adukan, tapi bagaimana caranya sinkronisasi antara budaya dan agama. Karena ada agama itu kan ada budaya. Budaya itu lebih awal. Nah, budaya itu apa sih? Budidaya, budi dan daya, budi pekerti, norma estetika yang baik, gitu kan? Beradab, berakhlak. Nah, orang yang berbudaya itu pasti akan berakhlak. Tetapi tetap harus sinkron dengan agama. Agama itu diambil dari bahasa Kirata atau filosofi. Agama itu ageman manusia atau pegangan hidup manusia sebagai sistem wadah. Nah, dulu peradaban juga sama, ada wadah seperti itu. Tapi memang yang namanya peradaban budaya dulu itu memang belum mengenal agama. Nah, sehingga kata ilmuwan-ilmuwan bahwa dibangun Gunung Padang ini dulu zaman animisme, zaman dinamisme. Jauh sebelum ada agama, masih aliran kepercayaan. Nah, akan tetapi digali lebih dalam lagi, bukan digali Gunung Padangnya, informasinya, berbagai sisi pengetahuan, dilihat dari artefak-artefak dan simbol-simbol yang ada di Gunung Padang ini, ternyata leluhur kita itu sudah monoteisme. Mono itu tunggal, teis itu Tuhan, jadi sudah mengenal Tuhan yang tunggal, yang esa. Nah, itulah hebatnya. Nah, jadi gini, ini untuk memperkuat udah mengenal Tuhannya, bahwa orang tua dulu sudah menganggap bahwa tempat ini itu tempat suci, bukan disucikan. Tempat ibadah itu tempat yang disucikan sesuai dengan agamanya masing-masing, ya, karena tidak boleh dikotori. Nah, ini tempat suci, dulu tempat suci. Makanya dulu sebelum naik ke atas, sampai saat ini yang suka melakukan kebudayaan, termasuk kami mengantar tamu malam hari untuk spiritual, untuk meditasi atau untuk ibadah, di bawah itu saya arahkan, yuk kita bersuci dulu, cuci tangan, cuci muka, basuh rambut, basuh alas kaki, dan tidak boleh pakai alas kaki. Kesini itu nyeker, menginjak batuan-batuan yang tadi kita lalui. Di situ kan ada pemuka pintu atau pemuka lawang, disitulah hormat, di situ permohonan atau kulon nuwun. Baru kita melanjutkan ritual step by step itu. Nah, ibaratnya ketika kita di lantai 1 berdiri tegap di situ sambil kulon nuwun. Di lantai 2 agak merunduk, di lantai 3 lebih merunduk, di lantai 4 lebih merunduk, di lantai 5 yang singgah satu sujud. Makanya situ ada batu cekung. Di 5 lurus ke batu yang di ujung. Itu untuk memperkuat nyambung itu. Mengarah ke lantai 5 di ujung ada menhir atau lingga atau batu alif. Nah, itu sama aja lah namanya itu. Kemudian di samping lingga atau batu alif atau menhir yang sekarang udah roboh, itu ada kotak batu, 2 kotak. Yang sebelah kanan dikenal dengan petilasan Ambu, yang sebelah kiri dikenal dengan petilasan Rama. Ambu adalah ibu, Rama adalah bapak. Jadi ibu dan bapak. Kemudian yang di tengahnya itu menandakan kepada
dulu itu sebagai simbol Sang Hyang Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu konsep beribadah seperti itu, seperti kayak pemujaan seperti begini, menghormati leluhur, menyatu dengan Tuhannya. Nah itulah jawabannya bahwa sudah mengenal Tuhan atau sudah bersinergi, gitu kan? Kenapa? Karena si batu yang berdiri itu sebagai perlambang yang Sang Hyang Tunggal, bukan itu Tuhan, tetapi dan bukan di sini pun, dimanapun kita berada, konsepnya berdoa kita mengenal kepada Sang Pencipta. Dan di situ ada Ambu Romo, Ambu itu ibu, Romo itu bapak atau ayah. Nah biasanya orang yang sudah mengenal ayah ibunya akan mengenal leluhurnya, kakek, nenek, buyut, bau dan seterusnya. Dari situlah mengenal kepada manusia yang pertama siapa, laki-laki siapa, perempuan siapa. Dari situlah akan mengenal ke buminya dan mengenal ke langitnya. Dari situlah akan mengenal ke Tuhannya. Itu yang dikatakan tadi udah mengenal Tuhannya seperti itu. Seperti yang diutarakan oleh Pananang bahwa adanya Gunung Padang merupakan salah satu bukti leluhur kita sudah menganut monoteisme. Ini juga sebenarnya merupakan pendapat yang bersifat interpretatif dan spekulatif. Tentunya belum menjadi kesimpulan arkeologis yang disepakati secara luas. Namun kesimpulan yang diambil yang diajukan oleh kalangan spiritualis, budaya lokal maupun peneliti alternatif mendukung klaim tersebut. Yang tentunya mengacu pada ciri-ciri bahwa yang pertama, konsep Tuhan Tunggal dalam tradisi Nusantara, di mana banyak tradisi lokal di Nusantara memiliki konsep ketuhanan yang tunggal meski tidak disebut dengan istilah Tuhan seperti dalam agama-agama besar. Misalnya istilah seperti Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi atau Batara Tunggal merujuk pada kekuatan maha tinggi yang tunggal. Sementara dari struktur Gunung Padang yang simbolis, beberapa peneliti alternatif meyakini bahwa struktur bertingkat pada Gunung Padang mencerminkan pandangan kosmologis di mana tingkat tertentu adalah tempat para leluhur menyatu dengan kekuatan ilahi yang esa. Ini dilihat sebagai bukti keyakinan pada satu sumber kekuatan tertinggi. Bukti klaim lainnya adalah tentang arah dan pola batu. Ada yang berpendapat bahwa susunan batu-batu di situs tersebut menunjukkan orientasi astronomis dan simbolisme spiritual yang mengarah pada penyembahan kepada satu entitas ilahi bukan banyak dewa. Sementara klaim lainnya menyebutkan beberapa naskah Sunda kuno dan pemahaman tentang kabuyutan menunjukkan bahwa tempat-tempat suci ini bukan untuk pemujaan banyak dewa, tapi sebagai pusat spiritual yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa secara langsung. Walaupun ada gagasan tentang kekuatan ilahi tunggal, ini tidak serta-merta bisa disamakan dengan pengertian monoteisme seperti dalam agama-agama lain saat ini. Walau begitu tentunya Gunung Padang perlu diteliti lebih lanjut apakah betul bahwa Gunung Padang menjadi bukti bahwa leluhur menganut monoteisme. Namun yang pasti Gunung Padang mencerminkan bentuk awal spiritualitas tinggi yang menghormati satu kekuatan ilahi utama. Ini tentunya bisa menjadi bahan diskusi baik dalam kalangan akademis maupun spiritual budaya. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.